Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan bagi kita hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabinya serta kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental, atau juga sering disebut dengan mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan dengan Tuhan. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan tulus yang tidak dapat tertumpu pada pengharapan untuk mendapat imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong mengasihi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otaknya rusak, melainkan karena jiwanya rapuh. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat, diantaranya adalah 1. Mampu belajar dari pengalaman. 2. Mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. 3. Lebih senang memberi daripada menerima. 4. Lebih senang menolong daripada ditolong. 5. Memiliki rasa kasih sayang. 6. Memperoleh kesenangan dari hasil usahanya. 7. Menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan 8. Berpikir positif atau positive thinking. Nah, aku nih ada contoh dari orang-orang sekitarku, bahkan mungkin diriku sendiri yang memiliki gangguan mental. Entah karena memiliki trauma di masa lalunya, atau masalah yang dihadapinya terlalu berat, yang membuat stres atau banyak pikiran, atau bahasanya tuh overthinking, guys. Dan itu akan mengganggu kesehatan fisik kita juga. Bahkan tidak sedikit saya lihat ada orang ketika mereka ada masalah atau pikiran sedang tidak baik-baik saja, mereka menggores-goreskan benda tajam ke tangannya atau bagian tubuh lainnya, yang menyebabkan terluka. Terkadang saya sedih melihatnya, namun tidak sebagian orang yang bilang kalau itu adalah cara dia untuk menenangkan dirinya. Dan bahkan banyak juga di berita sampai ada yang bunuh diri gitu kan. Itu adalah cara menenangkan diri yang salah dan tidak boleh dicontoh. Nah, saya di sini mau sedikit memberikan tips sih gimana caranya menenangkan diri ketika sedang terkena gangguan mental atau banyak pikiran. Yang pertama, kalian bisa kalau bahasanya tuh kayak puasa sosmed gitu loh. Jadi gak buka sosmed untuk beberapa hari ke depan, karena untuk menenangkan jiwa pikiran bisa kan itu. Terus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berdoa sebanyak-banyaknya. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan positif kayak misalnya berolahraga atau melakukan hal-hal yang membuat diri kalian tuh bahagia kayak gitu, guys. Terus ada tips lagi, cerita kepada seseorang yang kalian percaya biar kalian tuh dapat solusinya juga kayak gimana, terus lebih tenang juga. 5. Meditasi atau me time gitu, lebih banyak meditasi juga sama me time. Terus 6. Jika sudah merasa berat banget, pergilah ke psikiater atau ke psikolog ya. Yang tadi disebutkan adalah beberapa upaya menurut saya
yang saya lakukan dan cukup berpengaruh untuk kesehatan mental, agar kesehatan mental lebih baik dan lebih sehat gitu guys. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.